Puji Tuhan, kita telah membaca di dalam pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Kembali kita akan melihat betapa manusia, kata Ayub, merupakan orang-orang yang lelah, lemah, lesu, dan tidak berdaya. Ketika Ayub kecewa, ketika Ayub tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan, sampai di pasal yang ketiga, kita masih melihat Ayub berkeluh kesah, tapi masih bertahan. Tapi sejak pasal 4, 5 kemarin, kita baca Ayub tak mampu bertahan lagi. Di pasal yang ke-6, kita melihat Ayub dalam keadaan kecewa, sebab pasal 7 berbicara tentang hidup itu berat. Ada keadaan, ada kondisi di mana Ayub berkata, aku bukan batu. Apakah kekuatanku? Ayat yang ke-11, ayat 6, pasal 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku seperti tembaga? Inilah kondisi manusia. Inilah keadaan manusia yang punya batas-batas kekuatan. Bahkan lebih sering kita mendengar keluh kesah seperti ini daripada kekuatan orang bertahan. Seringkali kita lebih banyak mendengar keluh kesah seperti demikian. Aku tidak sanggup. Apa kekuatanku hingga aku sanggup bertahan? Iblis tahu bagaimana caranya membuat manusia tidak mampu bertahan, menyodorkan kelemahan-kelemahan tubuh manusia, menyodorkan ini loh keadaanmu, kelemahanmu, kekuranganmu, ketidaksanggupanmu. Iblis gembar-gemborkan di telinga hati kita hingga membuat kita benar-benar seperti orang yang bertinju. Sebelum ia masuk di arena tinju, lebih dulu dia akan dibuat depresi dengan kalimat-kalimat menyudutkan lawannya, hingga kalau mentalnya sudah jatuh, maka lemah lagi. Amsal katakan itu. Mari kita cari ayatnya di dalam Amsal. Pasal 24, Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, bagaimana? Kekuatan kita kecil. Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita memang terbatas, saudara. Siapa bilang kita Superman? Siapa bilang kita mampu menghadapi segala tantangan? Siapa bilang? Tapi firman Allah berkata, apakah pantas kita tawar hati kalau Tuhan bersama kita? Apakah pantas kita menjadi hilang harap kalau ada Tuhan di pihak kita? Murid-murid kunci semua pintu. Lubang-lubang kunci mereka tutup dalam Yohanes. Mereka benar-benar berada di dalam keadaan yang sangat ketakutan. Injil Yohanes.
pasal yang ke-20. Ketika hari sudah malam, ayat 19. Pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Inilah cara teror iblis untuk kita, membuat kita ketakutan. Teror iblis yang seringkali membuat kita tidak berdaya. Di pasal 4 kitab Ayub kemarin, bukankah takutmu akan Tuhan menjadi sandaran? Iblis tahu bagaimana caranya menteror kita. Disodorkan kelemahan kita, disodorkan ketidakmampuan kita, disodorkan keadaan-keadaan yang tidak berpengharapan. Memang kita dibawa kepada sudut-sudut tidak berdaya. Tapi bukankah kita punya Tuhan yang tahu batasan-batasan, kemampuan-kemampuan kita, yang tahu persis memang kita adalah manusia yang lemah. Sangat tahu. Sangat tahu karena kita berada di dalam keadaan yang seperti Yohanes 20 ayat 19, sangat ketakutan. Tapi pada waktu itu kalimat ini kita lanjutkan. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu itu, pada waktu ketakutan, pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita berada di dalam kesesakan, maka datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah keadaan kondisi kita itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Sudah pernah alami keadaan yang seperti itu? Bukan keadaan langka bagi kita, tapi keadaan yang selalu kita hadapi. Keadaan yang seperti itu yang iblis tunjukkan kepada kita adalah keadaan kita, kelemahan, ketidakmampuan kita. Itu yang disodorkan kepada kita. Firman Allah berkata, itu adalah teror iblis. Petrus dia berkata kepada Yesus di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 berkata, sejak waktu itu, kembali lagi, sejak waktu itu, tadi pada waktu itu, sejak waktu itu, ayat 21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan segala penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, akhirnya dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu Petrus dengan kemanusiaannya menarik Yesus ke samping dan menegur, katanya, Tuhan, kalau memang engkau akan hadapi itu, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tidak akan terjadi padamu. Maka ayat yang ke-23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, karena engkau suatu batu sandungan. Ketika kelemahan kita menjadi yang utama, alasan utama kita untuk menjadi lemah, itu adalah batu sandungan bagi kita.
menjadi kalimat yang kita sampaikan, alasan ketakutan kita, alasan ketidaksanggupan kita, karena kelemahan kita. Maaf ya, saya nggak bisa. Kalau yang begitu itu yang saya nggak sanggup. Mungkin yang lain bolehlah, tapi kalau yang satu itu, memang yang satu itu yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Yang satu itu yang seringkali kita anggap kita akan menghindar, justru pada yang satu itu, pada kelemahan kita yang satu itu, yang seringkali membuat kita tidak berdaya dan mempermalukan Allah. Tapi apa kata Yesus? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikir Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang kita pikirkan adalah kelemahan kita, lalu menunjukkan keadaan-keadaan kita, kelemahan kita. Allah mau kita berdiri di atas kelemahan kita. Bukan kita menyerah terhadap kelemahan kita, tapi kita berdiri di atas kelemahan kita. Bagaimana caranya? Berdiri di atas kekuatan, iya. Dengan sombongnya kita dapat berkata, oh buat saya sih hal itu gampang. Kecil perkara itu, mudah, gak suka. Saya sudah berpengalaman, saya sudah biasa. Tapi kalau yang satu itu, yang kelemahan kita itu yang disinggung-singgung, lalu kita dengan sangat pasrah kita berkata, kalau yang satu itu memang saya gak sanggup. Tidak ada satu, kata kitab Bilangan, kata kitab Keluaran, kata kitab Ulangan, tidak ada satu tempat yang tidak kau kalahkan. Kepada Yosua diperintahkan semua tempat yang kau jejaki, kalahkan. Semua tempat yang diinjak oleh kakimu, kau harus bisa kalahkan. Sebab kalau engkau biarkan dan tidak engkau kalahkan, maka itu akan jadi duri. Kamu akan terus dipaksa untuk menyerah pada keadaan kelemahan. Allah sudah taklukkan dengan tuntas. Di atas Golgota tidak ada setitik darah atau setitik air yang tersisa. Dia tumpahkan sampai tetes darah. Kenapa? Karena Allah tidak mau ada sedikit setitik kelemahan kita yang sanggup menjatuhkan kita. Dia serahkan seluruh hidupnya. Dia biarkan darah itu mengalir. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai di sana dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit menikamkan lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air sampai titik yang terakhir. Pada lambungnya, pada bilik-bilik. Kita belajar pada waktu sekolah dulu, manusia jantungnya punya berapa biliknya?
Ada? Masa 2? Ada 4 bilik? Cukup tancapkan tombak pada bilik itu. Gak usah digorok kepalanya, gak usah diputuskan nadinya. Cukup ditancapkan tombak pada bilik rongga-rongga, bilik-bilik jantung kita. Maka darah itu akan habis. Cukup itu saja. Dan prajurit yang tidak mengerti hal itu, dia tancapkan sembarangan. Tapi ketika dia tancapkan pada bilik, pada rusuk Yesus, pas dan cukup di tempat itu saja. Maka seluruh darah, pembuluh darah kita bermuara di sana, keluar darah dan air, hingga tidak tersisa setitik darah atau air dalam tubuh Yesus. Tidak tersisa. Cukup 1 kali tancap. Tidak perlu ditusuk bolak-balik. 1 kali tancap. Sama dengan caranya untuk mengeluarkan tetesan-tetesan air dan darah. Bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada perwira itu yang menusukkan tombaknya pada rusuk Yesus. Tepat. Dan pada tempat itu darah dan air yang mengalir dari seluruh tubuh Yesus, hingga tidak pernah akan ada komplain, ini belum kau tebus. Bagian kelemahan dia ini belum kau tebus. Titik-titik kelemahannya belum ditebus. Di atas salib Yesus sudah lunaskan semua. Karena itu di dalam Korintus berkata, aku telah membayarkan dengan harga yang lunas. Tidak ada satu bagian dari tubuh Yesus yang belum dihancurkan, supaya seluruh kelemahan kita selesai dengan salib. Engkau tidak perlu khawatir. Jangan-jangan kelemahan saya belum ditebus oleh Tuhan. Siapa bilang? Semua sudah ditebus. Untuk membuktikan yang berdiri sekarang adalah orang-orang yang ditebus Allah. Kuat bersama Dia. Kita tidak perlu lagi berkata, tapi Tuhan kelemahan saya yang satu ini, tapi Tuhan keadaan saya yang satu ini. Tidak ada lagi. Semua kelemahan dan kekurangan kita pada Yesaya pasal 55 dikatakan itu. Yesaya pasal 55. Bersama kita akan membaca 53. Yesaya 53. Bersama kita baca ayat yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Hingga ketika mantua Petrus yang diangkat oleh tangan Yesus dalam Injil Matius 8, di sana dikatakan supaya genaplah firman yang berkata, diangkatnya segala kelemahan kita. Tidak ada lagi satu kata kelemahan yang tidak ditebus oleh darah Yesus. Seperti ayat ini, oleh bilur
Kata sembuh sama dengan kata pulih. Kata pulih berarti kembali seperti ciptaan semula. Oleh bilur-bilurnya kita ditebus. Oleh bilur-bilurnya. Ayub jelas berkata di pasal 6 dan 7 yang kita baca. Kembali kepada pasal yang ke-7. Apakah gerangan manusia? Ayat 17. Hingga ia kau anggap aku. Kau perhatikan, kau datangi setiap pagi, kau uji setiap saat. Begitu cara Allah menganggap kita, aku. Kerja Allah, karya Allah. Kau anggap aku dengan cara kau perhatikan, kau datangi, kau uji. Kalau kita hadapi segala keadaan di mana kekurangan kita menjadi kalimat akhir alasan kita, Allah tidak punya lagi cara yang terbaik. Yang Allah tunjukkan adalah aku sudah genapi segala sesuatu. Hingga saudara tidak perlu lagi beralasan dengan apapun. Asal satu, bersama Engkau aku kuat. Untuk hari ini, untuk hari esok. Dia tahu persis keberadaan kita. Dan jangan pakai kalimat alasan kelemahan saudara. Tetapi kita berdiri atas kekuatan Allah.